Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon kuasa Roh Kudus akan menguasai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dalam persekutuan kami, dalam ibadah ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang seminggu yang kami jalani ini. Dan pada saat ini ya Bapa, meresponi atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang kami jalani, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan
sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu hidup sebagai anak Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, alangkah senangnya kita menjadi bangga, kita bersuka cita disebut sebagai anak-anak Tuhan oleh sesama kita. Namun tidaklah mudah bagi saudara dan juga bagi saya untuk menjadi anak Tuhan. Pemazmur sendiri berkata, lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pasti kita semua punya pergumulan untuk melepaskan diri dari yang namanya keterikatan dosa dalam kehidupan yang kita jalani. Apalagi di zaman modern ini, begitu mudahnya seseorang untuk jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Sebagai contoh, ada seorang pemuda harus berjuang terus untuk hidup kudus dan hidup menjadi anak Tuhan. Ketika ia keliru bergaul dengan teman-teman yang salah, yang membuat pemuda itu terikat pada dosa seksual yang sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti menonton video porno, membaca cerita-cerita porno, bahkan bersinah dengan pelacur ataupun dengan teman dekatnya. Pemuda itu harus bergumul keras agar benar-benar ia mampu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan akan dosa dan tipu daya iblis. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta membimbing dan mendoakan pemuda tersebut. Lalu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Yang pertama yang ia lakukan adalah ia menjauhi pergaulan dengan teman yang salah. Coba kita perhatikan saudara-saudara. Kalau ada orang yang suka bergaul dengan orang yang suka mengkonsumsi narkoba ataupun mengedarkan narkoba, pasti dia akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Kalau ia bergaul dengan orang-orang yang nakal, pasti ia juga akan terpengaruh. Kalau
berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, ataupun kebiasaan untuk memfitnah orang lain, maka bisa terjadi orang tersebut juga akan terpengaruh. Kemudian saudara, sang pemuda itu meminta hikmat kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan? Ia mulai rajin berdoa. Lalu setiap saat atau setiap hari ia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ia juga membuang seluruh koleksi video porno dan majalah porno yang dimilikinya. Dengan itu saudara-saudara, ia mulai melakukan apa yang Allah perintahkan untuk ia lakukan dalam kehidupannya. Saat Roh Kudus menguasai hidupnya, pemuda itu menghormati Kristus dengan luar biasa. Bagaimana cara ia menghormati Kristus? Dengan cara berpikirnya, dengan cara perkataannya, dengan sikapnya, dengan keinginannya, lalu dengan tindakannya setiap hari. Memang saudara, kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging, itu tidak mudah dengan cepat untuk dilupakan, untuk tidak dilakukan. Tidak mudah untuk lepas dari keterikatan akan dosa seperti itu. Namun marilah kita melihat dari hidup pemazmur, bagaimana Tuhan begitu baik kepadanya dan memberi pengampunan yang besar ketika pemazmur melakukan kesalahan berzina dengan istri panglima perangnya. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang lahir dari hatinya. Ada pertobatan yang dilakukan oleh pemazmur. Ia memohon kiranya Tuhan mengampuninya, sehingga hidupnya tidak jatuh terus ke dalam dosa. Sebab ia tahu bahwa upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa indahnya hidup kalau dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ketika hidup tidak dikuasai oleh keinginan daging terus-menerus yang dapat membuat hidup saudara dan saya menjadi hampa, menjadi kosong dan tidak berguna. Namun sebaliknya, orang-orang yang hidup, yang dikuasai, yang ada di dalam Roh Kudus mempunyai pengharapan sebagai anak-anak Allah. Kita perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 19. Silakan sebentar setelah selesai ibadah, secara pribadi ataupun keluarga, silakan untuk dibaca. Tiap hari kita perlu menyadari akan kehadiran Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita bisa melakukan hal ini jikalau tiap hari kita berkata tidak pada daging atau menolak kuasa iblis dan berkata, ya Roh Kudus, kuasailah diri hamba. Tentu hal ini butuh proses, butuh waktu yang panjang, dan tentu dengan sungguh-sungguh, maka kita pun akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ada 4 cara
ataupun ada 4 langkah yang akan menolong kita untuk hidup dikuasai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita selalu rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus ada keinginan hati kita untuk dituntun, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Yesus berkata bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Matius 5 ayatnya yang ke-6. Kita harus rindu untuk senantiasa dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, jangan pernah membiarkan dosa tetap tinggal dan hidup dalam diri kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dengan iman kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita perhatikan dan kita baca Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 dan Ibrani 10 ayat 11 dan 12. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Jadi tadi ada keinginan kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Setelah ada keinginan bagi kita untuk dikuasai, maka sekarang mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, menguasai diri kita. Ini merupakan suatu permintaan yang sangat-sangat dihargai oleh Allah. Mengapa, saudara? Sebab permintaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15 kita menemukan janji itu. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Tuhan. Yang keempat, bersyukurlah kepada Allah karena Ia memenuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus. Bersyukur. Tentu dalam firman Tuhan kita diingatkan untuk bersyukur dalam segala hal. Dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita, hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan di saat kita bergumul, di saat ada dalam kesedihan, dalam berbagai hal dalam kehidupan kita yang tidak kita inginkan, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Harus kita melihat dan memahami bahwa setiap peristiwa apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pahamilah bahwa itu adalah suatu proses pembentukan, dan Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan, bagaimana pengharapan kita, apakah kepada Tuhan atau tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi melalui kesempatan ini diingatkan kepada kita bahwa apapun yang sedang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pahamilah itu secara positif
bahwa itu adalah suatu proses pembentukan untuk kematangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jikalau saudara dan saya mampu untuk bersyukur dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kita bergumul, tentu saya percaya bahwa di saat kita ada dalam sukacita dengan berbagai berkat-berkat Tuhan, dipastikan kita akan lebih lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu saudara, mari kita berjalan dengan iman. Waktu demi waktu, bersyukurlah kepada Tuhan, karena saudara dan saya telah dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kita menjadi bangga menjadi orang Kristen yang disebut sebagai anak Tuhan sampai batas terakhir kehidupan kita di dunia ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit, yang dirawat di rumah, ataupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Kita doakan yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kita doakan pendidikan anak-anak kita, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Kita doakan orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, saudara-saudara kita yang ada di Lubu Utara dan tepatnya di Masamba, yang pada hari Senin yang lalu tanpa diduga mereka mengalami musibah bencana alam, terjadi banjir bandang. Dan kita doakan kepedulian warga gereja POG Jemaat Kanaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Lubu Utara yang kena musibah, pribadi ataupun keluarga yang sampai pada hari ini, saat ini boleh berbagi untuk membantu mereka, dan tetap menunggu sampai pada besok jikalau masih ada warga gereja yang akan terlibat dalam kepedulian kasih kepada sesama kita yang ada di Lubu Utara. Kemudian pekerjaan warga gereja POG Jemaat Kanaan yang memberi persembahan untuk diakonia, untuk pembangunan gereja, dan persembahan syukur yang telah kita beri, dan kita doakan bersama masa depan anak-anak kita. Dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam kasih Tuhan kami boleh menikmati berbagai berkat-Mu.
kami boleh menjalani hidup dan kehidupan sampai pada hari ini, hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan. Kami boleh menikmati, merasakan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam kasih, di dalam pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan di sepanjang seminggu yang kami jalani ini. Pada saat ini ya Bapa, kami merespons melalui ibadah saat ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, firman-Mu telah menyapa kami. Firman Tuhan telah mengingatkan bagi kami dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa untuk menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman. Tetapi kami yakini, kami imani, dalam keadaan apapun Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Olehnya Bapa, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kami pada saat ini benar-benar akan memotivasi kami, akan memberikan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi kebanggaan, dan kami merasa senang disebut sebagai anak-anak Tuhan oleh sesama kami manusia. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini bergumul dengan keadaan tubuh mereka yang lemah, yang dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah, maupun kekasih-kekasih kami yang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa di sorga, kami sebagai manusia punya keterbatasan. Kami hanya mampu untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan kami. Kami berjuang untuk mendapatkan kesembuhan melalui obat, makanan, air yang dikonsumsi, melalui perawatan, pelayanan yang diberi oleh para medis di rumah sakit. Kami percaya Bapa bahwa di dalam pertolongan, di dalam keberkatan dari Tuhan, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh pasti akan disembuhkan. Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan akan melepaskan pergumulan-pergumulan mereka atas kelemahan tubuh ini, dan tetap di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Mereka dan kami semua tetap berdoa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun penyakit yang diderita oleh mereka yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus yang adalah tabib dari segala tabib, Tuhan sedang berperkara dengan mereka. Tuhan sedang menjamah tubuh mereka
sehingga ada kepastian bahwa pada saatnya, di dalam waktu Tuhan sendiri, mereka akan memperoleh kesembuhan dan akan membawa mereka sekalian senantiasa akan memuliakan Tuhan. Tuhan tetap memperteguh iman percaya mereka kepada Tuhan dan selalu di dalam kepasrahan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah tabib dari segala tabib. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada saat ini boleh bersukacita atas ketambahan usia, hari ulang tahun pernikahan. Ya Bapa, perjalanan kehidupan 1 tahun, baik pribadi maupun dalam kehidupan dalam rumah tangga, dalam berbagai dinamika kehidupan. Ada saatnya mereka dalam keadaan yang baik, ada saatnya mereka ada dalam kelemahan, ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesedihan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa sampai pada saat ini mereka ada di dalam pertolongan, mereka ada di dalam keberkatan dari Tuhan. Terbukti ya Bapa, atas kasih Tuhan, mereka boleh ada sampai pada saat ini, ada kekuatan, kesehatan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga pada hari ini ya Bapa, mereka boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, menyempurnakan sukacita serta menerima persembahan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan di dalam kehidupan mereka selanjutnya tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka, kiranya ya Bapa, harapan pribadi ataupun keluarga untuk ketambahan usia benar-benar akan nyata diterima oleh kekasih-kekasih kami yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan untuk ketambahan usia. Dan kiranya ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam tuntunan kuasa-Mu, mereka akan menikmati keselamatan, dan pada akhirnya mereka boleh bersukacita dan kembali mempersembahkan ungkapan syukur, bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan sepanjang 1 tahun yang dijalani. Demikian kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat-saat ini berjuang dalam pendidikan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai di perguruan tinggi. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, kuasai mereka dengan kuasa-Mu, beri hikmat kepada mereka, beri kemampuan kecerdasan kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menikmati sukacita dengan keberhasilan mereka dalam pendidikan. Kami datang menyerahkan perjuangan mereka dalam pendidikan ini ya Bapa, hanyalah di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah. Demikian bagi masa depan anak-anak kami, dalam pekerjaan mereka, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, kami memohon kepadamu, Tuhan membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka benar-benar akan menikmati dan mendapatkan berkat lewat pekerjaan yang akan mereka dapatkan.
yang akan membawa sukacita dalam menjalani kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Dan pekerjaan mereka, bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan bersama dengan mereka, memberkati pekerjaan yang sementara ditekuni saat ini. Lewat perjuangan dalam pekerjaan mereka, mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan, berbagai berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi harapan untuk kebutuhan dalam masa muda mereka akan terpenuhi, akan tercukupkan, bahkan berlipat kali ganda berkat-Mu, sehingga akan menjadi suatu sukacita dan kebanggaan secara pribadi, maupun akan menjadi kebanggaan bagi orang tua serta rumpun keluarga. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan mengenal harapan mereka. Tuhan mengenal keinginan mereka. Olehnya Bapa, berkenanlah Tuhan memberkati keinginan-keinginan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan di masa tua ini, dalam kehidupan sebagai seorang janda, seorang duda yang yatim piatu, akan menjalani kehidupan ini dalam sukacita serta terus di dalam pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, ada sukacita yang terus mereka rasakan dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami yang ada di Luwu Utara, tepatnya di Masamba, yang pada hari Senin yang lalu mereka kena musibah banjir bandang yang membuat banyak orang kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang membuat mereka ada di dalam kesedihan, ada dalam merintihan, ada dalam tangisan. Iya Bapa, kami memohon hadirlah dengan mereka sekalian. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguasai diri mereka. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan setiap saat akan dirasakan oleh mereka sekalian yang ditimpa oleh bencana. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh berbagai orang yang punya kepentingan dan kepedulian kepada mereka yang mengalami musibah, Tuhan pun akan menolong dan memberkati mereka. Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan serta keselamatan. Dan pada akhirnya Bapa, Kabupaten Luwu Utara, Masamba akan pulih kembali, dan semuanya ini akan membawa sukacita dan akan membawa kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi warga gereja Pok Jemaat Kanaan yang sampai pada hari ini boleh berpartisipasi, peduli kepada mereka yang ada di Luwu Utara yang kena musibah. Bantuan yang mereka beri tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka, karena kami percaya Bapa, dalam kepedulian kepada mereka yang ada dalam derita, yang menderita, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Berkat-berkat dari Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan pribadi,
maupun dalam keluarga mereka. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin sebentar sampai pada besok hari, yang juga bersama-sama akan menyatakan kebersamaan dalam kepedulian kasih, Tuhan pun akan memberkati mereka. Dan kiranya Bapa, apa yang hendak kami beri kepada kekasih-kekasih kami yang ada di Luwu Utara, walaupun jumlah yang sedikit, kami percaya di dalam keberkatan dari Tuhan besar manfaatnya untuk mereka pergunakan. Tuhan memberkati mereka semua yang boleh peduli kepada mereka yang saat-saat ini menderita. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan warga gereja di Jemaat Kanaan, sesuai tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan bersama, Tuhan memberkati dalam setiap rencana, dan senantiasa kekuatan, kesehatan dan keselamatan Tuhan anugerahkan ketika mereka mengimplementasikan rencana dalam pekerjaan mereka seminggu yang akan dijalani ke depan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Bagi kekasih-kekasih kami yang boleh memberi persembahan untuk diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja, apa yang telah mereka beri diberkati oleh Tuhan, diterima dan disempurnakan oleh Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberkati mereka dalam usaha, dalam kerja mereka, dan terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan mereka terima di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk dijalani di masa-masa yang akan datang. Demikian ya Bapa, pada kesempatan ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkati. Tuhan terus memberkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja Pok Jemaat Kanaan. Kami berdoa bagi para ibu-ibu yang sedang mengandung pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada ibu kekasih yang sedang mengandung dan bayi yang sedang dikandung pada saat ini. Dan pada saatnya mereka akan melahirkan dengan selamat, baik ibu maupun anak-anak yang akan dilahirkan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pertolongan dari Tuhan. Ibu-ibu yang sudah melahirkan di dalam kasih, di dalam pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas pertolongan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka sekalian. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami, keyakinan iman kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.